semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Seperti biasanya pada hari ini gue akan membahas topik mengenai film. Dan di hari ini gue akan membahas beberapa rekomendasi film yang harus kalian tonton jika kalian suka dengan film Everything Everywhere All at Once yang disutradarai oleh Go Daniel. Filmnya itu masih tayang di bioskop. Film yang katanya membawa konsep multiverse yang sebenarnya walaupun bukan hal yang baru ya, udah banyak digunakan berulang-ulang kali dan akhir-akhir ini lagi naik daun karena ya konsep multiverse itu identik dengan pertanyaan mendasar manusia, bagaimana jika gue menjadi ini, bagaimana jika gue menjadi itu. Di tengah kegalutan dunia, manusia pun bertanya-tanya hal tentang hal ini lagi berulang-ulang kali, berkali-kali, dan hingga sampai sekarang belum ada yang bisa benar-benar mengetahui jawaban pastinya apakah konsep tersebut bisa digunakan dan bisa dilegitimasi oleh banyak orang. Tetapi melihat maraknya konsep tentang multiverse ini akhir-akhir ini, maka kita harus mengatakan kalau semakin lama orang semakin merasakan kegalutan yang begitu tinggi dan ingin melakukan eskapisme yang satu, eskapisme yang lain, melakukan hal ini, melakukan hal itu. Dan salah satu halnya adalah berandai-andai bagaimana jika gue bukan satu-satunya gue di dunia ini dan ada gue yang lain yang lebih baik daripada gue. Apakah gue bisa menjadi seorang yang lebih baik daripada gue yang sekarang? Apakah gue bisa menjadi seorang yang lebih berguna daripada gue yang sekarang? Dan itu adalah dasar pertanyaan yang mendasari mengenai multiverse tersebut. Memang kalau dinilai dari fisika, multiverse ini juga masih banyak dibahas oleh banyak fisikawan, terutama di era modern. Masih banyak ranah yang abu-abu juga yang belum jelas secara teori bagaimana, apakah melanggar hukum kekekalan energi dan lain sebagainya. Seperti itu. Gue gak akan membahas ke bagian sana. Gue hanya akan kembali ke topik gue tadi, yaitu mengenai rekomendasi film yang gue berikan setelah kalian nonton dan suka dengan film Everything Everywhere All at Once. Film Everything Everywhere All at Once sendiri gue udah pernah nge-reviewnya dan gue akan ngeletakin linknya nanti di deskripsi. Kalian bisa nonton videonya. Ya, secara singkat, film ini adalah film yang sangat berkualitas, salah satu yang terbaik. Tahun ini filmnya seru, banyak komedi, ada action, campuran genre-nya benar-benar bagus, benar-benar kuat. Dan terutama yang paling gue puji itu adalah penggunaan efek visualnya dan editingnya memang sangat luar biasa dan lain daripada yang lain. Gue acungi jempol banget untuk editingnya dan editornya. Mulai dari sekarang gue akan bilang, gue akan jagoin editornya akan memenangkan banyak penghargaan lah, Academy Awards, BAFTA atau apapun itu. Editornya akan berada di daftar teratas lah bagi gue yang untuk memenangkan penghargaan tersebut. Mungkin ada lagi nanti yang akan menyainginya, tapi untuk saat ini gue jagoin Everything Everywhere All at Once sebagai yang paling kuat untuk bagian editing. Oke, tanpa banyak lagi basa-basi dan banyak lagi kata-kata sambutan atau apalah, gua akan langsung aja memberikan daftar gua mengenai beberapa film, mungkin 10, mungkin lebih, dari rekomendasi gua mengenai film-film yang kalian tonton setelah kalian menonton film Everything Everywhere All at Once. Film pertama yang ingin gua rekomendasikan di daftar ini adalah film Disease karya sutradara asal Cekoslovakia yaitu Vera Chytilova. Film ini adalah salah satu film yang paling penting dari pergerakan sinema Cekoslovakia Anyway. Film yang uniknya dirilis di tahun yang sama dengan album Beatles Revolver yang seringkali juga dianggap sebagai album terpenting band asal Inggris tersebut.
Dan karena sedikit fakta ini, gue sering juga dan suka membandingkan film The Aces ini dengan salah satu lagu di album tersebut, yaitu Tomorrow Never Knows yang ditulis oleh John Lennon. Keduanya memiliki unsur psikedelik yang begitu kuat dan mampu menerbangkan kita menuju langit yang bertujuh. Satu hal yang membuat gue memasukkan film ini dalam daftar ini adalah karena baik The Aces maupun Everything Everywhere All at Once sama-sama melanggar cara bercerita yang konvensional. Mereka mencoba untuk bercerita dengan cara yang berbeda, mencoba untuk mengeksplor banyak cara bercerita yang jarang digunakan oleh sinias-sinias lain yang mencoba untuk menarasikan ceritanya secara konvensional. Dalam hal ini The Aces memang lebih memilih untuk menebalkan unsur psikedeliknya yang terdapat di dalamnya, sementara itu Everything Everywhere All at Once meskipun juga memiliki banyak unsur yang cukup absurd, intensi Daniels untuk membuat film ini dapat dinikmati oleh banyak orang membuatnya gak pernah seliar apa yang disajikan oleh Vera di The Aces. Terlepas dari perbedaan atau persamaan di antara keduanya, gue akan tetap menyarankan kalian untuk menonton film The Aces ini jika kalian suka dengan Everything Everywhere All at Once. Selanjutnya film kedua yang gue rekomendasikan adalah film Shiva Baby yang disutradarai oleh Emma Seligman. Seperti kita ketahui bersama, salah satu hal utama yang dibahas oleh Daniels di Everything Everywhere All at Once adalah mengenai ketakutan seseorang anak mengenai dirinya yang tidak diterima oleh keluarganya akibat orientasi seksualnya. Apa yang disajikan oleh Daniels di sini itu mirip dengan apa yang disajikan oleh Emma Seligman dan dibahas olehnya di film Shiva Baby yang juga membahas mengenai ketakutan tersebut. Perbedaannya adalah pada latar ceritanya dan juga latar belakang serta ras para tokohnya. Jikalau di Everything Everywhere All at Once yang menjadi tokohnya adalah mereka yang berasal dari ras Chinese Amerika, maka yang ada di Shiva Baby yang menjadi tokoh-tokohnya adalah orang-orang dari ras Jewish atau Yahudi. Persamaannya adalah keduanya banyak menyelipkan komedi situasi yang awkward. Walau kalau ditelaah lebih lanjut, Shiva Baby lebih mengandalkan narasi menegangkan lewat percakapan dan interaksinya, sedangkan Everything Everywhere di sisi lain lebih mencoba untuk menggabungkan unsur science fiction dan action yang disusun dengan koreografi yang rapih. Apapun itu, keduanya adalah sama-sama film yang begitu bagus dan memiliki kualitas yang mumpuni dan layak dirayakan bersama. Keduanya juga memberikan pesan jikalau situasi seperti ini akan menjadi sesuatu yang dilematis dimanapun. Mau dari ras atau etnis apapun seseorang berasal, semuanya akan menjadikan sebuah dilema ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Hal ini adalah karena pada dasarnya salah satu ketakutan manusia adalah ia tidak diterima oleh orang-orang terdekatnya. Meskipun terdapat perbedaan dan cara bertutur di antara kedua film ini, filmnya tetap mendapatkan esensi yang sama dan seharusnya bisa disampaikan dengan baik oleh kedua filmmaker ini. Selanjutnya film yang gue rekomendasikan adalah film Columbus yang disutradarai oleh Kogonada. Lagi-lagi film ini juga adalah film membahas mengenai hubungan antar manusia. Meskipun dalam hal ini subjek pembahasannya itu berbeda satu sama lain. Tetapi apa yang disajikan oleh Kogonada di Columbus masih sangat dapat dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh Daniels di Everything Everywhere All at Once. Selain itu, penampilan Hallelu Richardson di Columbus juga tentu saja adalah magnet utama yang membuat film tersebut begitu menggugah dan menarik. Interaksinya dengan John Cho juga sangat dapat dibandingkan dengan interaksi Michelle Yeoh dengan Ke Huy Quan yang benar-benar saling mengisi di Everything Everywhere All at Once. Dan interaksi mereka baik itu antara Hailey dan John Cho ataupun antara Michelle dan Huy Quan itu sangat mudah untuk disukai karena cara mereka berinteraksi satu sama lain benar-benar adalah penghidup yang membuat kedua film ini sama-sama dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam hal ini Columbus memang tidak serius Everything Everywhere All at Once,
Tetapi dengan ketenangannya dalam bertutur, film ini dapat menyentuh banyak hati manusia. Di sisi lain, Everything Everywhere All at Once yang begitu riuh dalam bertutur dengan kombinasi berbagai genre yang terdapat di dalamnya juga tetap masih mampu membuat hati bergetar. Keduanya cocok untuk saling melengkapi. Usai menonton kesepian di Columbus, menyambungnya dengan keriuhan yang terdapat di Everything Everywhere All at Once adalah pilihan yang bijak. Begitupun juga sebaliknya. Film selanjutnya adalah 2001 A Space Odyssey yang disutradarai oleh Stanley Kubrick. Ada satu bagian di Everything Everywhere All at Once yang begitu mengingatkan gue dengan film ini. Adegan tersebut benar-benar sangat mirip dan gue yakin banget kalau itu benar-benar inspirasi dari film 2001 A Space Odyssey. Selain itu, hal yang juga mengingatkan gue dengan film 2001 A Space Odyssey di film Everything Everywhere All at Once adalah ketika keduanya sempat menyinggung mengenai evolusi manusia sebagai makhluk hidup. Fokus utama di Everything Everywhere All at Once memang bukan mengenai hal ini. Berbeda dengan di film 2001 A Space Odyssey yang benar-benar membahas hal tersebut dengan begitu dalam, baik itu secara teori maupun secara filosofis. 2001 A Space Odyssey adalah salah satu film terkompleks yang pernah dibuat oleh manusia. Dan di video-video sebelumnya gue itu sering banget menyebut film ini. Dan gue masih menantikan waktu yang tepat untuk dapat membahas film ini secara mendalam di masa yang akan datang. Selain dari unsur evolusi tersebut, unsur yang juga membuat gue memasukkan film ini dalam daftar film-film yang harus kalian tonton jika kalian suka dengan Everything Everywhere All at Once adalah karena film 2001 ini adalah salah satu pionir di genre fantasi dan science fiction, juga merupakan pionir dalam pembuatan efek visual. Dua hal ini tentu sangat penting dalam penggarapan Everything Everywhere All at Once, karena Everything Everywhere All at Once adalah film science fiction yang membutuhkan juga efek visual tingkat tinggi. Jadi mengajak penonton untuk kembali ke akar dari segala sesuatu tentu saja bukanlah sebuah saran yang buruk, karena mempelajari akar dari sesuatu adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dapat memahami perkembangan manusia dalam berkarya, dalam hal ini dalam membuat film. Dan itulah penjelasan gue mengapa menonton 2001 A Space Odyssey usai menonton Everything Everywhere All at Once adalah sebuah keputusan dan pilihan yang bijaksana. Film selanjutnya yang gue sarankan untuk kalian tonton usai kalian menonton Everything Everywhere All at Once adalah film yang berjudul Brazil yang disutradarai oleh Terry Gilliam. Gue dapat mengatakan dan menjamin kalau Brazil adalah salah satu pencapaian sinematik yang benar-benar ajaib. Dalam hal ini terkhusus dalam sinema surrealistik dan distopia. Film ini memiliki banyak sisi-sisi yang dapat dibahas satu persatu dan dikuliti hingga lapisan terdalamnya. Maka karya Terry Gilliam ini tentu saja adalah studi karakter tingkat lanjut dan juga adalah sebuah protes keras kepada struktur masyarakat yang dinilai semakin bobrok. Salah satu unsur yang gue anggap cukup mirip dengan Everything Everywhere All at Once adalah bagaimana kedua film ini sempat membahas mengenai birokrasi yang ribet. Apa yang disajikan Daniels di Everything Everywhere All at Once memang tak seliar dan sepedas ataupun seberani yang disajikan oleh Terry Gilliam di Brazil. Tetapi sedikit komentar Daniels di Everything Everywhere All at Once mengenai isu sosial yang berkembang di masyarakat sudah cukup untuk membuat gue teringat dengan apa yang disajikan oleh Terry Gilliam di Brazil. Selain itu, yang membuat keduanya juga dapat disatukan dan dapat digabungkan adalah bagaimana dua karakter utamanya yang apabila di Brazil diperankan oleh Jonathan Pryce, sedangkan di Everything Everywhere All at Once diperankan oleh Michelle Yeoh itu merasakan banyak hal yang salah dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh pilihan demi pilihan yang membuat mereka benar-benar terasing di kehidupan dan terbuang di kehidupan. Sebenarnya tema seperti ini itu banyak dibahas di berbagai film. Tetapi walaupun banyak berbagai film, gue tetap merekomendasikan Brazil karena seperti yang gue sebutkan sebelumnya,
Film ini sama-sama memiliki kritik sosial yang relevan, tema yang mirip satu sama lain, hingga penampilan luar biasa dan menarik dari para aktor utamanya yang membuat film ini benar-benar tersajikan dengan baik. Selanjutnya film yang gue sarankan adalah Crouching Tiger, Hidden Dragons yang disutradarai oleh Ang Lee. Michelle Yeoh jelas adalah alasan kenapa film Crouching Tiger, Hidden Dragons ini harus gue masukkan ke dalam daftar ini. Karena Michelle Yeoh adalah salah satu pemeran di film ini. Meskipun jujur aja dia bukan penampil cemerlang yang paling cemerlang di film ini, performa Yeoh di Crouching Tiger, Hidden Dragons itu jelas adalah satu penampilan terbaiknya Michelle Yeoh. Film ini juga jelas memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap Everything Everywhere All at Once, karena dalam satu adegan Daniel jelas memberikan homage kepada salah satu film kungfu terbaik sepanjang zaman itu. Everything Everywhere All at Once takkan ada jika Crouching Tiger, Hidden Dragons tidak pernah dibuat. Gue sangat yakin dengan statement ini, karena seperti gue bilang tadi, pengaruhnya dan influence-nya itu benar-benar sangat kuat terhadap Everything Everywhere All at Once. Film ini penting itu bukan cuma karena adanya performa dari Michelle Yeoh, tetapi juga dari unsur geografi, teknik pengambilan gambarnya, hingga penggunaan musiknya juga begitu banyak yang terinfluensi dari film Crouching Tiger, Hidden Dragons. Lagi-lagi, seperti sebelum-sebelumnya, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini usai menonton Everything Everywhere All at Once. Bukan hanya karena influensinya, tetapi juga karena film ini memiliki semangat yang sama dengan Everything Everywhere All at Once dalam berkarya. Karena itulah filmnya layak dibandingkan dan disandingkan satu sama lain. Selanjutnya adalah film All About Lily Chocho yang disutradarai oleh Sun Ji-hwai. Alasan utama kenapa gue memasukkan film ini adalah karena Claude Debussy. Yup, itulah alasan pertamanya mengapa gua sangat menyarankan film ini untuk kalian tonton setelah kalian menonton Everything Everywhere All at Once dan kalian suka. Kedua film ini sama-sama menggunakan musik karya salah satu komposer Prancis terbaik sepanjang zaman itu. Sebenarnya sih bukan cuma karena musiknya, tetapi karena kedua film ini juga membahas mengenai hal yang sama, yaitu mengenai kegelisahan generasi muda. All About Lily Chocho memang dirilis hampir 2 dekade silam, tetapi apa yang dibahas oleh Sun Ji-hwai di film itu masihlah sangat mirip dan relevan dengan apa yang disajikan oleh Daniels di film terbarunya ini. Kegelisahan, ketakutan, rasa depresi yang begitu mengungkung hingga ingin melakukan hal gila. Film ini juga menyelami banyak soal hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan kuat mengapa film ini juga sangat cocok ditonton usai menonton Everything Everywhere All at Once. Selain tentunya film ini tanpa dibandingkan dengan film apapun, kualitasnya udah bagus. Bagi gue pribadi sendiri, soundtrack film ini juga adalah salah satu soundtrack yang gue sukai banget. Kombinasi antara musik Debussy dengan musik Lily Chocho membuat musik yang terdapat di film ini sangat indah, dan bahkan apabila didengar berulang-ulang kali, gue gak akan pernah bosan untuk mendengar musik-musik yang terdapat di All About Lily Chocho. Untuk film selanjutnya, gue merekomendasikan Raw yang disutradarai oleh Julia Ducournau. Julia Ducournau adalah salah satu sutradara tergila dalam satu dekade terakhir. Bukan hanya lewat film terbarunya, yaitu Titan yang berhasil memenangkan Palme d'Or tahun lalu, tetapi juga di film-filmnya yang sebelumnya. Sebelum ini gue sempat menonton film pendek dia, Junior, dan juga film yang aneh juga, yang liar, yang gila. Tetapi yang ingin gue benar-benar rekomendasikan itu adalah film Raw. Film ini adalah film debutnya Julia Ducournau, film panjang pertamanya. Ini film yang benar-benar liar dan membuat semua orang terperanjat dengan betapa gilanya film ini dalam bertutur. Film ini sangat cocok ditonton usai menonton Everything Everywhere All at Once karena keduanya
dapat melengkapi satu sama lain sebagai film yang benar-benar mengandalkan keliaran dalam bertutur. Keduanya juga adalah contoh ketika sutradara itu nggak dibatasin dalam berkarya, walaupun hanya secara independen. Lagi-lagi alasan lainnya adalah karena penampilan aktornya yang benar-benar luar biasa. Di Raw, penampilan luar biasa ditampilkan oleh Gareth Miller yang benar-benar mampu menghipnotis penontonnya, sedangkan di Everything Everywhere All at Once, sekali lagi gue sebutin, adalah diberikan oleh Michelle Yeoh. Film selanjutnya adalah film Fallen Angels yang disutradarai oleh Wong Kar-wai. Semuanya udah pasti dapat menangkap lah kalau Everything Everywhere All at Once ini memberikan penghormatan kepada Wong Kar-wai. Wong Kar-wai adalah salah satu sutradara terbaik di era modern. Bahkan beberapa pihak menganggap ia adalah sutradara terbaik sejak abad 21. Salah satu filmnya yang paling dihormati adalah Fallen Angels ini. Film ini benar-benar matang banget, film yang dapat memberikan banyak perasaan usai menontonnya, mulai dari perasaan negatif, positif, benar-benar nano-nano lah, perasaan sedih, senang, apapun itu, bahkan ada perasaan-perasaan yang benar-benar terlihat erotik tapi benar-benar indah, seperti itulah. Film ini tuh memiliki struktur yang aneh, layaknya film pendahulunya itu Chungking Express, yang seringkali dianggap ini adalah sequel dari Chungking Express. Tetapi sangat ada pendewasaan dari cara Wong Kar-wai dalam bertutur di antara keduanya. Chungking Express dirilis duluan, setelah itu Fallen Angels, dan sangat terasa kalau di Fallen Angels itu Wong Kar-wai lebih kelihatan dewasa apabila dibandingkan dengan di Chungking Express. Alasan-alasan itulah yang membuat gue kayaknya memilih Fallen Angels pada daftar ini. Selain alasan klasik seperti gue ingin memperkenalkan film ini kepada khalayak yang tentunya sudah familiar dengan film-film Wong Kar-wai yang lain seperti In the Mood for Love ataupun Chungking Express. Gue udah bahas In the Mood for Love di postingan gue sebelumnya, silahkan ditonton kalau ingin tahu pembahasan gue mengenai film yang benar-benar luar biasa. Ya gue sangat menyarankan kalian untuk menonton Fallen Angels karena memang film ini dan sutradaranya memiliki pengaruh yang begitu masif terhadap Everything Everywhere All at Once. Sebagai penutup dari daftar ini, tentu saja gue ingin menyarankan dan gue benar-benar menyarankan kalian untuk nonton film lainnya dari Duo Daniels, yaitu Swiss Army Man. Film ini sama absurdnya dengan film terbarunya Duo Daniels. Dan di film ini ia menggait Paul Dano dan Daniel Radcliffe sebagai dua pemeran utamanya. Film ini benar-benar menyajikan sesuatu yang sangat banyak membuat kepala geleng-geleng. Tetapi di sisi lain juga ia menyajikan hal-hal yang benar-benar aneh, mencampurkan banyak perasaan, baik itu perasaan sedih, perasaan senang ketika menontonnya. Benar-benar sangat mirip dengan cara Daniels yang membuat kepala bergeleng sembari tertawa dan bersedih di film terbaru mereka. Film ini tentu saja sangat besar pengaruhnya bagi Duo Daniels karena lewat film inilah mereka benar-benar namanya melambung, benar-benar dikenal oleh khalayak dan memasuki ranah yang sangat luas. Film ini sangat layak untuk ditonton mesti kalian menonton Everything Everywhere All at Once. Benar-benar sangat layak sekali lagi, dan bagi gue sendiri gak ada alasan untuk gak menonton film ini usai menonton Everything Everywhere All at Once. Kalau sebelumnya kalian udah menontonnya, selamat karena kalian udah menonton salah satu film paling ajaib dan aneh yang dibuat 10 tahun terakhir. Film ini adalah sebuah karya sinematik yang apik dan sang layak dijadikan sebagai alat lain untuk merayakan salah satu film yang dirilis di tahun ini. Sebenarnya masih ada banyak film-film lainnya yang ingin gua rekomendasikan, tetapi untuk kali ini supaya singkat aja, ada 10 film ini. Ini adalah film yang semuanya berkualitas seperti gua bilang sebelumnya. Film-film yang berkualitas luar biasa, menciptakan banyak sejarah di sinematik, mempengaruhi banyak orang. Memang ada beberapa film-film yang masih baru seperti Shiva Baby itu masih baru,
Tapi Shiva Baby pun adalah insan klasik lah kalau bilang. Akan menjadi salah satu film yang akan menginspirasi banyak filmmaker, sineas di masa yang akan datang. Untuk saat ini, sekian dulu dari gua. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian anggap apa yang gua sampaikan ini bermanfaat. Gue Syafril, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye bye, adios.